Kalau misalnya ngomong-ngomong nih, Teh Hana ini di awal-awal udah ngebahas caleg-caleg. Sebenarnya Teh Hana ini boleh nggak dicetural ataupun praktikalnya seperti apa sih? Ada teman-teman dari Ilmu Politik 2020 yang lain, ya paling magang. Aku sekarang tuh ngambilnya keadilan. Nah, aku megang Garuda Keadilan. Yang ini tuh isinya semuanya, balik lagi di podcast Celotehan Politik bareng aku Anindya Nur. Kali ini kita udah memasukin episode kedua Celotehan Politik, di mana kita masih akan membahas dan juga ngobrol-ngobrol santai tentang pemuda atau politisi muda. Nah, di hari ini kita udah kedatangan sama Teteh Cantik, tokoh representasi perempuan nih, yaitu ada Teh Hana Sausan. Halo Teh Hana, apa kabar nih? Aduh, ketemu lagi kita. Iya, ngomong-ngomong kita udah lama banget nggak ketemu nih Teh, terus tiba-tiba kita ditemuin di acara podcast kayak gini nih. Semoga kita bisa ngobrol santai sampai bisa ngebahas apa yang mau kita bahas hari ini secara tuntas gitu ya Teh. Aku jadi agak deg-degan nih ya. Ini masih agak too much pressure nih di episode kedua, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena pastinya di episode kedua ini yang bakalan masih ngebahas tentang pemuda, kita masih akan terus ngebahas isu-isu yang pastinya relate banget buat dibahas sama teman-teman Gen Z. Oke, nah karena di sini juga aku udah nanya-nanya kabar ke Teh Hana nih, mungkin boleh sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah dikepoin sama teman-teman semuanya, mau nanya dulu dong, kenalan lebih dekat sama Kak Hana, terus habis itu Kak Hana ini kesibukannya lagi ngapain sih akhir-akhir ini? Oke, waduh. Kalau ditanya kesibukan sih normal-normal aja ya, kayak teman-teman di sini ada teman-teman dari Ilmu Politik 2020 yang lain. Ya paling magang. Aku sekarang tuh ngambilnya magang di desa, Anin. Oh. Jadi magang membangun desa di Desa Cileles. Jadi masih di sekitaran Jatinangor. Karena anak semester 6 tuh sekarang udah nggak ada kelas. Jadi kami fokus di magang aja. Nah, tapi kalau misalnya ditanya kesibukan lainnya ya paling nyambil jadi kader partai ya. Aduh, nyambilnya jadi kader partai agak berat nih. Langsung praktik. Kan kemarin teorinya udah dapet nih. Betul. Nah, sekarang kita langsung praktik aja nih. Nah, kebetulan kemarin banget aku baru pulang dari Jogja dalam rangka sekolah politisi muda, mewakili DPW PKS Jawa Barat. Jadi di sekolah politisi muda itu aku ketemu sama caleg-caleg muda dari partai lainnya yang umurnya 30 tahun ke bawah gitu. Jadi kayak betul-betul aku ngerasa kalau misalnya kalau misalnya di sini aku sendiri gitu ya, istilahnya nggak banyak lah yang umurnya seumuran aku gitu. Ternyata kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi, banyak loh anak muda sekarang yang sudah mulai memberanikan diri untuk terjun ke politik. Kalau misalnya ngomong-ngomong nih, Teh Hana ini di awal-awal udah ngebahas caleg-caleg. Sebenarnya Teh Hana ini boleh nggak diceritain di partai PKS itu jadi apa sih? Baik secara struktural ataupun praktikalnya seperti apa sih Teh Hana? Oke, kita mulai dari struktural dulu mungkin ya. Boleh. Ini aku agak GR nih bilangnya, cuman bisa dibilang dulu waktu semester 2 tuh sempat menggemparkan ilmu politik gara-gara anak semester 2 masuk parpol. Wow. Di situ aku memulai jabatanku di struktural sebagai salah satu sayap kepemudaan, ketua sayap kepemudaan yaitu Garuda Keadilan Kabupaten Subang. Jadi aku basisnya itu ada di DPD Kabupaten Subang. Nah, jadi di PKS itu ada bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan itu terdiri dari 3 sayap kepemudaan, Gema Keadilan, PKS Muda, sama Garuda Keadilan. Nah, aku megang Garuda Keadilan. Yang ini tuh isinya itu anak-anak kader inti dari PKS. Jadi PKS punya kader yang benar-benar militan ya. You know lah, PKS terkenal dengan militansinya. Betul. Nah, mereka punya anak usia SMP sampai dengan kuliah. Nah, anak-anak itu terhimpun di Garuda Keadilan dan di Kabupaten Subang aku ketuanya gitu. Keren banget. Tapi pastinya nih banyak banget teman-teman yang kepo. Sebenarnya apa sih Teh yang melatar belakangi Teh Hana ini buat join ke parpol? Jadi politisinya gitu, ibaratnya mau siap nyalek tuh apa sih sebenarnya motivasinya Teh Hana? Dibilang kalau ini udah bawa-bawa siap nyalek ya, ini bakal kita bahas mungkin di pertanyaan berikutnya untuk siapnya ya. Nah, kalau misalnya untuk masuk di politiknya, di politik praktisnya itu sebetulnya kepleset. Kepleset loh teman-teman. Ini kita sharing cerita sedih dulu deh. Cerita sedih. Boleh. Jadi tahun 2020 itu ceritanya aku nggak niat masuk ilmu politik, Anin. Wow. Aku
aku itu dari SMP pengennya tuh masuk hubungan internasional, jurusan hubungan internasional. Tahun 2020 aku daftar di 9 kampus yang pilihan pertamanya semuanya hubungan internasional. Dan pilihan keduanya itu ilmu politik atau enggak ilmu pemerintahan. Nah, singkat cerita dari 9 kampus ini ketolak tuh 7. Perjuangannya ya teman-teman, tolong disimak banget nih. 7 nih. Di situ aku ngerasa sebenarnya usahaku udah semaksimal mungkin gitu ya. Aku kalau selama mataku melek, selama aku nggak tidur itu aku isi dengan belajar. Pokoknya belajar terus. Karena aku juga anak IPA kan, aku lintas jurusan, lintas minat. Terus ternyata persiapannya masih kurang, terbukti dari belum rezekinya. Dan akhirnya keterimalah di yang ke-8 ini, kampus ke-8 ini menerima aku, ilmu politik Unpad. Di situ aku masuk jalur mandiri. Pada saat itu karena udah panik ya Nin, aduh aku belum punya kampus nih, sementara teman-teman aku udah mulai pasang tuibon, ada langsung lah bayar tuh uang pangkal sama UKT IPOL Unpad ya. Yang pada saat itu juga udah lumayan ya. Seminggu kemudian ada dapat info Nin. Kenapa tuh? Keterima di hubungan internasional UB. Wow. Jadi aku ngerasa dari awal itu memang aku tuh seperti ditakdirkan atau diarahkan gitu untuk memang masuk ke dunia ini. Terus ya udahlah aku jalani perkuliahan ilmu politik dengan asumsi ya udah ntar bisa ujian lagi gitu kan. Semester 2 aku ditawarin nih sama orang Subang, sama kader Subang. Hana, kamu kuliah jurusan IPAL ya? Sini masuk ke sayap kepemudaan gitu. Nah kebetulan orang tuaku sendiri itu juga kader dari awal Partai Keadilan berdiri itu sekitar tahun 98. Beliau berdua tuh udah join. Udah mulai ya? Sampai akhirnya berubah nama jadi Partai Keadilan Sejahtera itu harusnya tahun 2002 ya, karena sekarang PKS itu seumuran sama aku, kemarin baru ulang tahun ya, yang ke-21. Kalau aku lihat dari Instagramnya Teh Hana tuh udah seru-seru banget gitu kegiatannya. Waduh, agak di stalking ya. Jadi buat temen-temen nih kalau misalnya emang pengen lihat keseruannya Teh Hana juga bisa ya Teh, langsung aja kepoin gitu biar tahu sebenarnya tuh di PKS tuh ngapain aja. Nah masih berhubungan sama kegiatan yang seru-seru itu, tadi juga udah disinggung soal sekolah politisi muda yang di Jogja. Itu tuh kegiatannya ngapain aja sih Teh? Sekolah politisi muda ini kayak diselenggarakan sama yayasan. Dia itu kayak yayasan satu nama, dia tidak berpihak ke politik manapun ya. Makanya bisa mengundang semua partai politik. Nah, isinya tuh sama aja kayak kita kuliah. Kuliah ilmu politik. Cuma kan caleg-caleg ini mereka tidak semuanya berasal dari latar belakang politik ya, pendidikannya gitu. Jadi ya buat mereka itu something new. Tapi kalau misalnya Anin ikut pun, Anin bakal tahu bahwa ini kayaknya udah dijelasin dari kelas gitu kan. Cuman di situ aku ngambil opportunity-nya tuh lebih ke ketemu sama orang-orang baru, sama caleg-caleg lain. Jadi memperluas relasi juga. Dan ini tuh nanti bakal ada 3 batch gitu. Jadi batch 1, batch 2, batch 3 dan itu bertingkat. Dibilangnya kayak bukan batch ya, lebih ke tingkatan. Nah, jadi berlanjut atau berlanjut. Kemarin baru yang tingkat 1, nanti bakal lanjut tingkat 2, tingkat 3. Tapi jadwalnya tentatif supaya nggak nabrak sama jadwal kampanye gitu. Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas latar belakang Teh Hana mau masuk parpol, terus mau jadi politisi. Nah, sekarang lebih spesifik lagi nih, kalau misalnya motivasi Teh Hana ini mau nyalek tuh apa sih Teh? Motivasinya apa ya? Sebetulnya waktu SMA aku punya guru. Ini cerita dikit gak apa-apa ya nih? Boleh banget. Jadi aku waktu SMA dulu, aku kan background pendidikannya itu di pesantren gitu kan, sekolah Islam. Nah jadi ya mohon dimaklumi kalau misalnya kedepannya ini arah pembicaranya kemana gitu ya. Gak apa-apa, tenang aja Teh. Nah guru aku ini cerita, jadi bapak itu pernah nih ngelabrak, istilahnya dalam tanda kutip ngelabrak salah satu supermarket dari ya antara Indo sama Alfala itu ya. Kok kalian jual minuman keras sih? Gitu. Saya guru, saya susah-susah mendidik murid saya untuk menghindari hal-hal semacam itu, gitu ya. Tapi kenapa kalian justru yang merusaknya dengan semena-mena gitu? Ya dilabrak kayak gitu karena bapaknya tuh warga lokal, akhirnya itu bilangnya supermarket atau ya grosiran itu. Toko itu akhirnya meniadakan
stok minuman kerasnya. Cuman itu kan baru satu toko. Bapak itu terus guruku itu terus apa ya, setiap ke tempat toko-toko lain, itu ya? toko lain di sekitaran rumahnya itu juga melakukan hal yang sama, tapi kan kayak satu sementara dia cuma seorang diri gitu kan. Akhirnya dia cerita ke temennya ini kebetulan anggota DPRD di kotanya. Dia cerita terus dia sharing tentang kegelisahannya gini dan akhirnya di kota itu dikeluarkanlah perda atau semacam peraturan yang di situ melarang menjual minuman keras secara bebas di kota itu. Hanya dengan satu kali tanda tangan. Di situ kayak moral value-nya, moral value-nya adalah ternyata politik itu se-powerful itu loh gitu. Beliau cerita di depan, waktu itu aku kelas 11 Anin, di depan kami semua, politik itu se-powerful itu. Kalian jangan sampai merasa politik tuh kotor, aku nggak mau masuk politik, dan akhirnya betul-betul menghindari gitu. Jadi harus ada orang-orang kita yang masuk ke dalam politik untuk memastikan politik itu tetap balance. Kalau bisa malah didominasi oleh lebih banyak kebaikan gitu. Jadi berangkat dari situ, oke lah, aku ambil kesempatan ini karena kemarin ditawarin kan, tiba-tiba ditelepon nih sama DPW, Hana kamu mewakili Jawa Barat ya di pusat gitu. Wah kenapa saya Pak gitu kan. Saya kuliah aja belum lulus, waktu itu aku ditelepon semester 4 Anin. Saya aja kuliah belum lulus gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kan ntar pas pendaftaran umur kamu udah 21 nih. Udah minimal kan, udah batas minimal. Ya udah coba aja. Dan memang kalau di PKS itu kulturnya itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami lakukan, jadi kayak apapun perintah dari Kiadah itu semacam pimpinan. Apapun perintah dari pusat, kader-kader itu biasanya akan ya udah mengikuti gitu, nurut gitu, manut gitu. Nah terus habis itu kita mau ngobrolin lagi nih, kalau misalnya dari tadi udah menarik banget, pastinya teman-teman juga udah nggak sabar buat ngikutin podcast kita selanjutnya ini. Mau nanya juga nih, kalau misalnya Teh Hana ini kan masih muda, perempuan juga, dari mahasiswa nih, kenapa sih Teh berani banget buat masuk politik gitu? Sedangkan kayak misalnya mungkin teman-teman di luar politik beranggapan kalau misalnya bukannya politik itu kotor ya, bukannya politik itu nanti berhubungannya sama orang-orang tua yang udah terlanjur kaya, sehingga mereka berani-berani aja gitu dengan mudah nyemplung ke politik. Nah kalau Teh Hana sendiri nih gimana sih sebagai keterwakilan perempuan juga, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda juga, kenapa sih berani banget buat masuk politik gitu? Sebetulnya ini bukan alasan yang melandasi aku dari awal masuk politik ya, karena sebelum itu aku belum dengar cerita dosenku nih, dosen kita lebih tepatnya. Jadi di kelas dosen kita ini cerita bahwa saat ini di politik saat ini belum banyak representasi perempuan, bahkan bisa dibilang hampir nggak ada representasi perempuan yang dia itu mengawal setiap kepentingan perempuan dalam peraturan di negara ini gitu. Jadi kayak pada akhirnya mereka menjadi representasi perempuan yang mana representasi sendiri aja dikit kan Anin. Iya betul banget. Eksistensi mereka aja sangat jarang gitu. Nah dari eksistensi yang jarang itu, orang-orang yang sudah ada di dalam itu tidak semuanya tergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Jadi aku rasa kalau misalnya kita bicara soal gender ya, keberadaanku di politik itu sebagai salah satu upayaku sebagai perempuan untuk mendukung setiap kepentingan atau setiap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan untuk kemudian aku perjuangkan nanti ketika aku dapat kesempatan lebih itu gitu. Nah kalau sebagai anak muda, jujur ya sampai detik ini tuh aku masih banyak kagetnya. Kamu tahu nggak kayak apa yang kita pelajari di dalam kelas, di dalam teori gitu ya, itu benar-benar 180 derajat nggak beda sih bisa dibilang ya. Kayak banyak hal itu baru setengahnya bisa dibilang. Jadi apa yang kita pelajari di dalam kelas itu belum setengahnya dari apa yang terjadi di politik sebetulnya. Jadi aku kayak selama setahun terakhir itu kayak betul-betul banyak aku baru tahu ternyata prakteknya kayak gini, ternyata implementasinya seperti ini. Jadi kalau sebagai anak muda bisa dibilang aku mengambil kesempatan ini sebagai sarana belajar. Sarana belajar paling efektif ya dengan mencoba langsung, dengan praktik langsung gitu ya Teh, di lapangan gitu.
Terus yang terakhir mungkin kalau teman-teman angkatan udah pada tahu ya. Dari awal kuliah offline, dari awal semester, kita kuliah offline semester berapa sih? 5 ya? Iya, semester 5. Akunya semester 5 ya? Betul. Itu aku udah bilang nih, terang-terangan bahwa aku tidak mendukung aksi demonstrasi mahasiswa. Jadi kayak aku kontra aksi demonstrasi mahasiswa. Di situ aku bilang bahwa demo itu nggak salah, cuman aku rasa demo itu bukan cara paling efektif untuk mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita loh demo di depan gerbang, sementara anggota dewan itu duduknya di dalam sana. Apa? Emang kita kedengeran? Coba sebutkan aksi demonstrasi mahasiswa yang berhasil dalam waktu dekat gitu ya, mengubah keputusan pemerintah. Ada nggak? Pastinya kayak belum ada sih, dan walaupun itu dilakukan keberlanjutan atau terus-menerus juga bakalan lebih susah gitu untuk mengubah keputusan dari pemerintah yang udah jadi gitu. Kalau misalnya dari demo. Masalahnya. Tapi ini disclaimer ya, ini nggak salah karena secara teori kita tahu bahwa demonstrasi mahasiswa ini jadi salah satu berperan sebagai sarana ekstra parlementer ini. Iya, semester berapa coba materinya? Berapa ya? Jadi ekstra parlementer yang mana dia itu sebagai penyeimbang demokrasi. Jadi penting nih, aksi kayak gini penting. Cuman aku pribadi secara personal tidak memutuskan untuk tidak berada dalam barisan itu karena menurutku itu bukan cara paling efektif gitu. Bahkan kita jauh lebih efektif kalau kita ramein aja media sosial, kampanye the power of netizen. Nah, jadi aku ngerasa bahwa keputusanku untuk berani terjun ke pemilu 2024 nanti ini sebagai konsekuensi dari argumenku tentang aksi demonstrasi ini. Jadi kayak aku mau bilang, kita nggak perlu demo sebagai mahasiswa, kita nggak perlu capek-capek demo loh. Kita masuk aja, kita ubah sendiri aturan-aturan yang nggak masuk akal itu. Gitu. Walaupun ini baru teori utopisnya ya. Cuman ya mahasiswa kan namanya juga penuh idealisme, penuh utopis gitu ya. Jadi kita coba-coba aja berbagai cara. Gitu sih Ana. Nah masih lanjut lagi nih, kalau misalnya ngebahas tentang keterwakilan perempuan dan juga pemuda nih Teh, gimana sih Teh Hana sendiri melihat dinamika persiapan pemilu 2024 nih yang pastinya udah rame banget jadi perbincangan akhir-akhir ini kan Teh? Aduh, ngomongin pemilu sekarang itu paling ada 3 ya. 3 karena pemilu ini kan pemilu serentak. Jadi kalau ngomongin pemilu pasti yang terlintas pertama kali di benak orang tuh pilpres dulu. Iya, betul. Pilpres dulu ada 3 nih. Kalau aku nggak bakal nanya Anin dukung siapa. Tapi yang jelas aku dukung Anies Baswedan. Iya. Dari 3 orang ini sebetulnya ya masing-masing ada. Kalau misalnya bicara soal subjektivitas, jelas aku dukung Anies Baswedan, yaitu calon yang diusung oleh partaiku gitu ya, koalisi partaiku. Tapi kalau misalnya dari lebih objektif lagi, masing-masing dari tiga calon ini, 3 kandidat ini kayak punya apa ya? Punya sampingnya sendiri gitu. Ya, sisi-sisi yang berbeda satu sama lain gitu ya. Dan kita harus berdoakan sama-sama ya Nin, semoga yang maju betulan minimal 3 orang ini gitu. Karena untuk menghindari polarisasi yang terjadi di musim pemilu sebelumnya. Kalau misalnya cuma 2, wah betul-betul polarisasinya bakal gapnya terlalu terlihat gitu ya, terlalu dirasakan juga dampaknya. Nah, efeknya juga dari pemilu ini satu persatu pejabat publik ini mulai pukul-pukulan ya, pukul-pukulan. Ini aibnya kebongkar semua. Tiap buka berita itu, tiap buka kanal berita itu pasti beritanya kalau nggak tentang korupsi, si ini korupsi, dari koalisi ini ternyata ada kasus ini, terus dari koalisi ini ada kasus ini. Jadi terus ada capres yang punya skandal apa, jadi kayak seru sih. Dibanding-bandingkan, mulai seperti itu ya Teh. Bisa dibilang hiburan lah buat kita juga ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari segi keterwakilan perempuan nih Teh, melihat dinamika di 2024 nanti tuh Teh Hana sendiri mandangnya kayak gimana sih? Apakah keterwakilan perempuan itu udah cukup nih, udah cukup siap, mantap buat maju di 2024, atau sebenarnya masih bisa kok dimaksimalkan lagi gitu? Kalau dibilang udah cukup, kita nggak akan pernah cukup Amin. Karena PR-nya masih banyak banget ya untuk representasi perempuan ini sendiri gitu. Cuman aku sendiri termasuk orang yang menyayangkan kuota 30% ini justru jadi ajang apa ya?
kayak seakan-akan perempuan itu berkebutuhan khusus gitu. Iya emang berkebutuhan khusus sih, karena kita biasanya nggak dapet kesempatan yang sama. Cuman istilahnya gara-gara punya kuota 30% ini, kayak orang-orang tuh partai politik tuh jadi asal ambil, asal comot, yang penting perempuan. Jadi nggak mempertimbangkan kualitasnya, nggak mempertimbangkan kapasitasnya. Ya udah asal comot, yang penting dia misalnya punya duit, punya tampang. Padahal ketika kita ulik lagi, oh ternyata dia sebenarnya jiwa raganya tuh bukan di politik gitu. Kayak backgroundnya bukan politik, tapi dia bisa aja nyemplung jadi politik gitu. Nah, yang disayangkan tuh itu. Nah, makanya kita hari ini kita masih belum menemukan banyak politisi perempuan yang bisa ikut dipertimbangkan lah gitu dalam panggung politik kita. Nah terus nih menurut Teh Hana sebagai salah satu politisi muda yang terjun langsung nih, sebenarnya kalau menurut Teh Hana sendiri anak muda tuh bisa ngasih apa sih Teh buat perubahan di Indonesia lah ya, utopisnya kayak anak muda tuh bisa berperan apa sih gitu? Anak muda itu bisa ngasih harapan sih Aning. Udah kenyang kan ya kamu dikasih harapan? Agak beda kasus ya, tapi kayaknya bakal nyambung juga nih kalau misalnya dilanjutin Teh Hana. Harapan tapi bukan tentang harapan Jadi kayak ya kita sebagai anak muda sudah sangat familiar dengan yang namanya harapan. Kita bisa kasih harapan. Jadi kalau orang tua, istilah kata orang tua tuh punya masa lalu, orang tua itu punya pengalaman, tapi anak muda memang pengalamannya belum ada, masa lalunya juga belum bisa, istilah kata itu kayak jejak digitalnya ya, belum sekuat orang-orang politisi senior. Cuman kita di sini bisa ngasih harapan. Politik di masa yang akan datang itu bisa better than now gitu. Tadi pakai istilah kamu utopis. Mungkin anak muda memang tidak bisa memberi perubahan yang tadi utopis, yang terlalu signifikan, yang terlalu radikal lah, perubahan yang terlalu radikal dalam politik. Tapi kita bisa ngasih perubahan yang protopis. Kamu tahu istilah ini nggak? Pernah dengar? Kawan katanya utopis. Jadi kalau utopia itu perubahan yang signifikan tadi. Kalau protopia itu perubahan yang sedikit demi sedikit tapi dampaknya itu terasa. Nah kebetulan aku tugas akhirku, ini agak promosi dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Tugas akhirku itu salah satunya aku nggak bikin skripsi, aku nggak ngambil skripsi, aku ngambil project. Kan kalau di jurusan kita tuh ada 3 ya, ada jurnal, ada skripsi reguler, sama ada project. Nah aku ngambil project. Di project ini aku mendirikan kayak semacam lembaga gitu, namanya Protopia Politik. Protopia Politik tujuannya untuk itu memberi perubahan yang protopis tadi. Apa ya istilahnya protopis bukan ya? Pokoknya perubahan yang ya walaupun sedikit demi sedikit tapi tidak berdampak. Tidak terasa langsung majreng gitu kan. Tapi at least bisa ngasih dampak yang terasa walaupun tidak langsung gitu. Dan ini memang fokus utamanya di pemuda, terutama generasi Z. Jadi proyekku itu bakal ngajar atau ngasih pendidikan politik ke generasi Z. Generasi Z itu umur berapa ya? Pokoknya maksimal umur 25 lah. Jadi anak SMA, pemilih SMA sampai mahasiswa, kita kasih pendidikan politik, pemahaman politik, bahwa politik itu seperti ini loh, bahwa seharusnya kita itu berkontribusi, kita bisa mengubah politik dalam negeri, politik kita dengan cara yaitu tadi berpartisipasi, baik itu sebagai pemilih maupun yang dipilih gitu kan. Dan yang ngajar sendiri, yang ngasih pendidikan politik sendiri juga generasi Z. Jadi kayak bahasanya masih masuk nih ke generasi itu. Gitu. Kalau misalnya kita masih ngobrolin tentang anak muda nih Teh, pasti kan ada nih separoh yang aware sama perpolitikan ataupun pemilu 2024 nanti. Tapi ada juga nih yang udah malas aku nggak percaya lagi nih sama sistem pemerintahan atau udah nggak percaya lagi nih sama dunia politik. Kalau menurut Teh Hana tuh gimana sih? Maksudnya gimana ya cara meyakinkan si anak-anak muda ini yang mungkin nggak punya awareness terhadap politik yang bisa mengubah Indonesia dan lain-lain, itu tuh dengan cara apa sih Teh? Wah, kalau dibilang mengubah ini konotasinya berat banget ya, ini mohon maaf nih. Oke. Cuman gini, kita ambil contoh gini deh. Sebelumnya aku pernah diwawancara sama anak ITB.
ITB itu salah satu dari Big Three ya, 3 kampus besar yang isinya anak pintar-pintar. Kita asumsikan gitulah, anak ITB itu udah pasti pintar gitu, intelektualnya tinggi. Tapi sayangnya ketika aku diwawancara, aku jelaskan tentang politik A, B, C, D, E, F, G sebagai mahasiswa ilmu politik maupun sebagai praktisi. Praktisinya baru sih, ini mohon maaf kalau misalnya ntar dinyinyirin gitu kan. Mereka tuh kaget gitu kayak, ternyata sebenarnya kayak gitu ya, gitu. Jadi bahkan anak muda zaman sekarang tuh kita tuh nggak bodoh. Tadi betul kata kamu, lebih ke apatis gitu kan. Nah di sana laporan kita sebagai mahasiswa ilmu politik, sebagai lebih tepatnya orang yang belajar politik, kita yang memang fokus atau concernnya di politik itu untuk meyakinkan mereka gitu. Kalau bukan dengan cara meyakinkan di tongkrongan-tongkrongan kayak gini, ini kan skala kecil ya, kayak lagi nongkrong sama siapa terus kita jelasin politik itu sebenarnya gini loh. Kita bisa dengan melakukan gerakan yang lebih besar tadi. Nah aku sedang berusaha di Protopia Politik tadi, tapi itu aku belum bisa cerita banyak karena memang belum banyak pergerakannya. Cuman salah satu upaya kita dengan demikian gitu. Dan kalau bisa ditanya perubahan seperti apa yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa menjamin sih, karena belum banyak yang bisa membuktikan itu. Makanya mungkin itu waktunya kita untuk membuktikan. Betul banget nih. Bersama teman-teman juga yang nyaksiin celotehan politik nih, bakalan ikut berpikir deh kayaknya gimana ya caranya gitu. Nah masih lanjut lagi nih Teh, kalau misalnya Teh Hana sebagai praktisi juga kan sekarang, itu apa aja sih kayak maksudnya apa aja sih yang ingin dicapai, dan juga goals utamanya pasti kita udah tahu lah ya, tapi apa aja sih yang ingin dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjangnya, apa aja tuh Teh? Jangka pendeknya aku pengen belajar sebanyak-banyaknya dari pengalamanku di pemilu tahun periode ini. Jadi ini kan bisa dibilang udah tinggal menghitung hari ya, berapa ratus, 270-an hari lagi kayaknya menjelang pemilu. Ini koreksi kalau misalnya salah. Kalau dibilang usahaku sejauh apa untuk maju di pemilu nanti sebagai caleg DPR RI, iya nggak bisa dibandingin lah sama yang senior-senior gitu kan. Jadi aku pengen ngambil kesempatan ini untuk belajar dulu. Umurku masih 21 tahun, masih bare minimum nih, bare minimum untuk daftar caleg. Aku pengen belajar dulu sebanyak-banyaknya untuk jadi bekal aku. Nanti setelah lulus dari ilmu politik, aku ngambil pendidikan lanjutannya politik juga. Terus mungkin nanti di periode berikutnya kalau dapat kesempatan lagi bisa lebih ambisius lagi ya, istilahnya ambisius gitu. Karena ini perjuangannya bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, tapi untuk kepentingan kita semua. Harus ada orang-orang kita yang masuk ke sana kan, Anin? Oke, betul banget. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu ya Teh? Jargonnya siapa tuh nih? Oke nih, nah mungkin langsung ke terakhir aja kali ya, sebelum kita nanti ngobrolin yang santai-santai lagi nih. Kalau misalnya harapannya Teh Hana nih buat pemuda, khususnya buat perempuan, kita juga sesama perempuan gitu ya, apa sih Teh harapan Teh Hana dalam hal berpolitik gitu? Kayak pesan, ada nggak sih pesan-pesan Teh Hana buat teman-teman pemuda, buat teman-teman yang di luar ilmu politik yang nggak sempat belajar politik secara spesifik, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama Teh Hana? Sebenarnya politik itu bukan cuman tentang pemilu, bukan cuman tentang ya elektoral, terus pemerintahan dan lain sebagainya. Politik itu kalau kata Profesor Ari Bainus, kamu pernah diajar Profesor Ari Bainus waktu semester 1? Tidak. Dulu aku inget banget ini kata-kata Profesor Ari Bainus waktu kuliah umum di semester 1, bahwa politik ini adalah dasar hidup setiap manusia. Jadi landasan hidup manusia itu ada di politik ini. Kita memilih mau minum apa aja itu udah politik. Kita memutuskan segala sesuatu, kita mengambil kesempatan A, B, C, D itu juga politik gitu. Jadi sebetulnya anak muda dengan politik itu sudah sangat dekat ya, Nin. Iya. Jadi anak muda dan politik itu sudah sangat familiar kesehariannya. Nah, tapi di sini yang ingin aku pesankan ke teman-teman semua, khususnya perempuan, semoga teman-teman semua tidak pernah lelah untuk mencoba setiap hal baru. Ini prinsip yang aku pegang dari awal kuliah. Aku tidak pernah melewatkan kesempatan apapun. Apapun tawaran yang datang ke aku selalu berusaha untuk ambil. Selama itu masih masuk akal ya untuk aku lakukan sebagai manusia gitu. Jadi teman-teman anak muda, terutama perempuan, jangan pernah lewatkan kesempatan apapun. Kita sibukkan diri dengan explore apapun yang bisa kita lakukan.
kita nggak tahu nanti peran kita, oh mungkin peran kita di politik nih sebagai anak ilmu politik. Kita nggak tahu peran teman-teman itu di sektor penting mana gitu. Setiap anak muda pasti akan menempati peran pentingnya masing-masing, dan semoga teman-teman tidak pernah lelah untuk mencari tahu di mana sektor penting itu supaya teman-teman bisa lebih awal untuk mulai. Seperti halnya aku yang berusaha untuk lebih awal untuk mulai di sini. Kayak di bare minimumnya di 21 tahun udah berani jadi praktisi gitu. Jangan praktisi deh. Oke, benar teman-teman, gak jadi terakhir karena ini kayaknya masih nyambung juga deh. Tapi sebenarnya yang melekat di anak muda itu atau nggak di perempuan itu nggak yakin sama dirinya sendiri gitu loh Teh. Masuk kayak dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengambil sebuah resiko. Kalau dari Teh Hana sendiri ada tips and tricks yang bisa disampaikan nggak terkait itu? Nggak yakin gimana, Anin? Tidak meyakini apa ya? Tidak meyakini dengan apa yang dia punya atau apa yang dia mampu. Sebenarnya dia mampu aja buat mengambil sebuah keputusan itu gitu, buat melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tapi kadang mereka ini dikalahkan dengan rasa ketidakyakinan gitu. Kalau Anin sendiri apa hal yang bikin Anin dilematis gitu, yang bikin betul, Anin dilema. nggak yakin apa baru-baru ini kira-kira? Lebih ke ragu, tidak bisa untuk kayak bisa nggak ya ngelakuin ini gitu tanpa aku melakukan duluan gitu. Terus akhirnya apa yang Anin lakukan? Akhirnya ngambil juga sih. Itu Sudah dijawab oleh Anin sendiri. Jadi anak muda, udah berasa orang tua nggak nih? Dosen dengan rasa dosen. Anak muda kalau punya keraguan itu jangan diperhitungkan. Seperti yang Anin lakukan tadi, ambil aja. Wajar aja manusia ragu gitu. Namanya juga manusia punya kekhawatiran gitu kan. Cuma di sini kita punya privilege, yaitu waktu. Waktu kita masih panjang. Semoga kita diberi umur panjang untuk punya lebih banyak waktu lagi untuk gagal. Jadi ketika teman-teman ragu, coba ambil saja, dicoba dulu saja. Kalau misalnya ternyata gagal, ya udah nggak apa-apa, toh masih muda. Gitu kan. Jadi dan setiap kasusnya itu beda-beda ya. Aku nggak bisa langsung ngasih jebret tips. Ya udah ambil aja semuanya. Cuman kalau misalnya setelah dipertimbangkan ternyata jauh lebih baik kita mencoba, lebih baik dicoba saja dulu. Oke, teman-teman gimana nih? Kayaknya kalau dilihat-lihat nih hari ini lebih santai, lebih ngalir nih daripada episode perdana. Nah, jadi kita bakalan ketemu lagi di episode celotehan politik selanjutnya. Jangan bosan buat nonton dan juga jangan bosan buat dengerin podcast celotehan politik di episode-episode selanjutnya karena kita bakalan kedatangan narasumber-narasumber yang nggak kalah keren dari hari ini. Segitu aja, see you. Selamat siang teman-teman, dadah.